Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah bagian review kembali dari beberapa pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas mengenai cara kerja penggunaan dari timeline ini. Harapan saya adalah ketika kamu menghadapi semacam hal-hal yang berurusan dengan tenses, kamu tidak kagok lagi atau bisa dikatakan tidak gampang lagi karena sudah paham bagaimana cara kerja dari masing-masing verb pada setiap poin-poin, baik itu tenses secara waktu dan maupun tenses secara kejadiannya atau penggabungan keduanya menjadi 16 tenses. Nah, di sini saya akan bahas di sini sedikit kembali, ini pengulangan saja. Nah, past, present, future, and past future ini merupakan garis waktu yang simple di sini, ya. Present masa sekarang, future masa lalu, kemudian past future masa depan, dan past masa lalu. Past future adalah masa depan, pengungkapan sesuatu yang dilakukan yang akan dilakukan tapi diungkapkan di masa lalu menjadi past future. Nah, di sini kita mengenal namanya garis simple. Jadi simple present, simple future, simple past, dan simple past future. Sekali lagi, simple present, simple future, simple past, dan simple past future. Nah, dalam penggunaan simple present menggunakan verb one di sini dia. Sedangkan future dia menggunakan will, shall plus verb zero dengan apa namanya ya, to be-nya to be. Kita tutup dulu biar nggak bingung. Kita buka aja dah. Nah, begini. Nah, verb zero dan verb one itu to be-nya adalah am, is, are. Kemudian past menggunakan verb to dengan to be-nya adalah was, were. Kemudian di past future menggunakan verb, ya benar sekali, verb zero, ya, plus would dan should. Ingat, future dan past future secara esensi itu sama-sama mengungkapkan hal yang akan dilakukan di masa mendatang. Namun perbedaannya adalah di mana waktu pengungkapannya. Kalau future pengungkapannya di masa sekarang, tapi memang yang akan datang yang akan dilakukan. Maka disinilah dia poinnya. Past future yang akan dilakukan, tapi sebetulnya bisa jadi sudah lewat, ya, dan itu diucapkan pada masa lalu. Nah, kedua-duanya ini menggunakan verb zero. Remember, verb zero cannot stand alone. Jadi verb zero itu nggak bisa berdiri sendiri. Verb zero kata lainnya adalah base word atau kata dasar ataupun mungkin infinitif. Nggak mungkin ya, tapi memang itu namanya infinitif. Nah, kenapa dia verb zero? Karena didahului dengan namanya ini modal auxiliary. Sekali lagi namanya modal auxiliary. Ini juga modal auxiliary dalam bentuk past future, yaitu menjadi would dan should. Setelahnya pasti itu adalah verb zero. Apapun ceritanya, baik can, might, may, will, shall, would, should, ought to, must, mustn't, dan lain sebagainya, yang merupakan kumpulan dari modal auxiliary, maka setelahnya dia akan berubah menjadi verb zero, baik kata kerjanya, baik to be-nya menjadi to be dasar, baik auxiliary verb-nya juga menjadi auxiliary verb dasar, yang mana itu terdapat pada bentuk perfect nantinya. Nah, itu dia. Nah, kemudian nah ini saya buka tabirnya dulu, ya. Nah dia. Nah, penggunaan am, is, are. M untuk subjek, he, she, it. I, maaf. Yes untuk he, she, it. Are untuk you, they, we, selain he, she, it dan I. Kemudian untuk future, penggunaan subjeknya apapun itu bentuknya terserah, ya, terserah. Tapi bentuknya seperti ini. To be tetap be. Nah, kemudian to be di sini adalah was dan were. I, he, she, it untuk was, were untuk you, they, we, ya. Past future ada would dan should plus verb zero. Nah, ingat kalimat yang mempunyai verb itu adalah kalimat yang verbal, dan kalimat yang tidak mempunyai verb itu adalah kalimat nominal. Nah, sekarang kita beralih ke perfect, ya. Perfect dan continuous di sini. Jadi ingat ya di sini ya. Nah, di sini nanti ada do sama das, ya. Di sini ada do sama das. Oke.
Kita balik lagi sini. Oh, sini nggak ada nih. Kita sini lagi. Ini ada do sama does. Ya, ada do sama does. Nah, do sama does itu untuk membantu membangun kalimat yang negatif dan interrogatif. Sama dengan di sini, verb 1 dan verb 2. Ada kesamaannya. Kesamaannya untuk membangun kalimat negatif dan interrogatif dia perlu kata tambahan ya. Kita katakan itu adalah auxiliary verbnya verb 1 dan verb 2. Yaitu untuk verb 1 adalah does dan do, dan verb 2 adalah did. Dan setelahnya apabila suatu kalimat didapati ada did atau do dan does, maka verbnya kembali ke bentuk iya betul, bentuk dasar atau verb 0. Kemudian untuk perubahannya, apakah yang menjadi perbedaan dari verb 1 dan verb 0? Ya, karena bisa jadi dalam verb 1 itu stand berdiri, dan verb 0 juga berdiri bentuknya, stand juga. Yang menjadi perbedaan dalam kalimat ketika ada dua stand dan bentuknya sama, yang membedakan itu verb 1 atau verb 0 adalah kita lihat. Kalau verb 1 dia tidak ada embel-embel sebelumnya, tapi kalau verb 0 dia mesti ada embel-embel sebelumnya dalam sebuah kalimat. Verb 0 ya, verb 0 harus ada will dan shall atau model auxiliary dalam sebuah kalimat kecuali dia merupakan kata tunggal, maka tidak perlu ada apa-apa. Tapi kalau dalam kalimat dia harus dibantu. Sedangkan di sini verb 1 tidak perlu dibantu, dan perubahannya adalah ketika subjeknya berbentuk orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Untuk di verb 1 ketika diawal dengan he, she, it, maka ujungnya akan ditambahkan s, is atau ies pada akhir verbnya tergantung huruf akhir dari verb tersebut. Nah, kita ke sini perfect. Nah, perfect ini kalau sudah kita bicara dengan perfect, kita nggak bicara dengan verb 1 lagi ketika dia bentuknya present perfect. Ketika kita bicara dengan perfect, kita nggak bicara dengan future lagi ya. Kita tidak bicara dengan verb 0 lagi ketika bentuknya future perfect, past perfect, dan past perfect kita tidak bicara dengan verb 2 lagi, dan past future perfect tentu kita tidak bicara dengan verb 0 lagi, tetapi kita bicara di sini dengan verb 3. Ketika sudah ada present perfect, future perfect, dan past perfect. Nah, di sini dia membedakannya. Kenapa? Karena ada model auxiliary yang berbeda. Kalau present dan past, model auxiliary-nya itu adalah auxiliary verb ya, beda dengan modalnya. Auxiliary verbnya itu di present dan past itu adalah do dan does pada kalimat negatif dan interrogatif. Sedangkan di perfect ada 3 auxiliary verbnya untuk membangun kalimat bukan hanya di negatif dan interrogatif, tetapi juga di positif ya. Bukan hanya di negatif dan interrogatif seperti verb 1 dan verb 2, tapi auxiliary verb digunakan untuk kalimat positif dan negatif dan juga interrogatif. Itu adalah has, have, had. Has, have, had ya. Present menggunakan has dan have, tergantung subjeknya apa. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal, maka dia menggunakan he, she, it. Oke. Future hanya menggunakan have. Nah, sebelumnya future ini bisa berupa future, simple future, atau past future. Bisa simple future, bisa simple past future ya. Bisa simple future atau bukan simple future. Kalau udah simple future bukan di perfect lagi. Bisa future perfect atau past future perfect. Maka kenapa dia kembali ke have? Karena sebelumnya dia harus ada will dan shall untuk future perfect, dan itu adalah model auxiliary, maka di sini berubah menjadi have bentuk dasar. Begitu juga dengan di past future ada would dan should, dan itu merupakan modal auxiliary, maka setelahnya auxiliary verbnya kembali ke bentuk dasar dan verbnya adalah verb 3. Kemudian past yang paling berbeda dan paling gampang untuk diidentifikasikan adalah hanya menggunakan had saja di past perfect ya. Ketika past perfect kamu jangan lihat ke bawah, tidak, tapi kamu past perfect ini tetap di verb 3 karena ada auxiliary verb have, has, dan had. Oke, di sini to be-nya adalah been. Oke. Nah, lanjut ke continuous. Continuous itu hanya to be plus verb ing.
to be-nya diambil dari mana? Dari kalau kamu membuat present view continuous, maka kamu menggunakan to be am is are. Kalau membuat future continuous, maka kamu menggunakan to be ya di sini. Kalau kamu ingin membuat kalimat past ya, past continuous ya, past continuous ya, betul, past continuous, maka to be-nya adalah was one were. Past future continuous, to be-nya adalah be. Tetapi kalau sudah berbicara tentang perfect di sini, present perfect continuous, ya to be-nya tetap digunakan been karena kita sudah bicara tentang perfect. Maka akan berbeda. Kemudian sama future perfect continuous tetap to be-nya been, dan past perfect continuous to be-nya been. Oke, mungkin itu saja review dari saya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan penjelasan kapan digunakan simple present, simple future, simple past future, kemudian continuous, bentuk bentuk perfect kapan digunakan, itu semua itu nanti ada di video selanjutnya, dan mungkin itu juga sama panjang dengan penjelasan dari timeline ini dan cara kerja dari timeline ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.